yang kita konsepkan di situ sebenarnya horornya 20%, 80%-nya adalah edukasi kepada masyarakat supaya tidak tolol. Ternyata sampai Mas Ricky Ersa. Wih. lama Terakhir tak jumpa. kita ketemu, kita collab di video apa? Rumah sakit. Rumah sakit Prayoga. Sebelum dia datang itu artis. Oh iya. Tapi dia tidak ketemu, kita menyanyi. Dia nggak ketemu. Siapa namanya? Dara. Yang siapa? Dara tuh. Bukan, sama sih beberapa kali ketemu. Itu yang kuntilanak, yang menyanyi, yang pas Dara namanya. Dara, yang syuting X Rumah Sakit lah. Oh, bukan Rumah Sakit. X Rumah Sakit itu film jangan lupa nonton. Yeah. Dan itu sudah kami buktikan. Betul tayang. ada. Kan ada YouTuber besar. Oke. Dari ibu kota. Praktisi. Iya. Masuk ke situ nggak ada yang begituan, tiba-tiba dapat Tiba-tiba dapat. Padahal yang itu kita sudah unboxing. Padahal terus yang tidak ada. itu tempat memennya kita. Gimana? Ya, mau dia apa? Turun kaki kena bunga. Tuntutan tuh. Kita mengerti orang baju. Maksudnya Jami apa pi Jami sembunyi-sembunyi. Keadaan memang sulit. Iya. Cuan itu penting, tapi tidak semua hal harus dicuankan. Betul sekali itu. Astaga. Susah juga memang kalau sekarang. Dan saya lihat sekarang itu banyak YouTuber horor ya sekarang ya di Kendari ya. Berseliweran bisa lihat. Iya. Bersekelibatan saya lihat. Saya pantau-pantau juga ya. Ada saya lihat satu channel horor. Wih, mantap videonya nih. Pas di bawah, wah kenapa berita? Oh ini berita gosip. Bukan channel horor kayaknya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Apakah kebenaran harus diungkapkan? Apakah penilaian kami sebagai YouTuber yang memang murni berkarya, berkonten dan menyajikan sebuah fakta? Iya. Tergantikan dengan sebuah karya yang fakers. Rahasia, tidak ada kita istilah tuh. Iya. Jami kita cerita. Tapi memang saya lihat ya, beda waktu dulu, waktu masih eksisnya kita, waktu berkarya. Iya. Sampai kita pulang itu. Tapi enaknya kita pergi dalam keadaan sehat, bahagia, pulang juga dalam keadaan sehat, bahagia. Bawa oleh-oleh lagi. Bawa cerita, bawa oleh-oleh, dan pas pulang alhamdulillah kan fine-fine kan saja. Harusnya capek pasti kita rasa. Ini kita masih briefing. Fun, malah masih briefing di sini. Masih briefing lagi. Di sini. Enak. Kapan lagi? Tapi kalau sekarang saya lihat ya memang kayak di luar, di dalam kota. Bisakah sambil pengasapan ini? Boleh, mulut. Supaya ada asap sama. Ngomong soal kebenaran itu berat diungkapkan. Berat. Tidak mau, suka tidak suka. Apa boleh buat apa saya boleh. Aku yakin dengan keyakinan full. Insya Allah kita bahas. Tapi di salah satu channel horor itu Mas Ricky pernah dikontak untuk kolaborasi atau bagaimana? Ada beberapa. Saya ingat dulu. Bayarannya berapa? 5 juta atau satu bongkar berlian atau artis juga ada. Kan ada juga tolak. Tapi bayaran bagaimana? Apa? Secara etika saja tidak ada etikanya. Ya Allah. Siapapun saya hargai, siapapun saya bantu, orang saya kenal saja. Tapi etika, kau bicara tentang ilmunya Allah, tapi kau tidak punya etika untuk minta tolong ke orang lain. Kau butuh orang lain, tapi kau tidak punya etika. Ilmumu nothing, ngomong kosong untuk saya. Anda YouTuber terkenal tahu? Terkenal di mata manusia atau terkenal di mata Allah? Yang mana pilih mana? Stop menjadi orang pintar, kan pintar bodoh-bodoh orang. Sebab itu yang begitu saya maksud itu real saja. Iya kan, tapi ndak bisa juga toh kita mau paksakan masih kita punya episode ini saya ketawa terus. Ya sambil istighfar toh.
Saya juga berat ya. Mau menyinggung, kalau tersinggung berarti betul. Iya. Yang tidak sebut nama juga, yang merasa saja. Tapi memang, sekarang itu Mas Rick ya. Kalau bisa ngerokok di. Iya, silakan. Sekarang itu yang kita lihat, para konten kreator itu Ya. lebih ke konten. Tunggu, saya silent dulu Oh HP iya, ku. silakan. Tabe. Berapa juta nih HP Mas Rick? Murah. 19 di? Enggak. Oh, 2.300.000. Cash? Sampai enggak, cicil. Atau bulan terakhir ini? Cicil. Betulan demi Allah saya Bulan cicil. keberapa? Sudah lunas. Ini sudah 3 tahun saya pakai. Wah, harus dia cari. Karena kebutuhan. Iya, kebutuhan. Beda tuh. Beda mau gaya-gaya. Iya, Beda betul. kebutuhan. Dan ini sudah berapa konten di sini? Berapa konten ya? Saya utamakan fungsi bukan gaya. Nah, Kalau mau gaya ini bos. nah, Kalau mau gaya. ini bos, diamond. Toh, perhiasannya laki-laki kan cincin. Iya, real itu. Mana cincin tak bos? Ada dalam lagi di dosmering. Artinya kan tidak salah kita menyenangkan diri sendiri. Betul, Hobi tiap betul hobi sekali itu beda-beda tiap orang. Tapi kalau yang menurutnya Mas Rick itu ya, kalau kita ke tempat angker, Jatuh gitu perut. ya, kan kalau Bukan pamer, nah. kalau Bukan dari pamer nah Jordan. Iya. Kalau dari Kendari Ghost sendiri, Iya. ketika mengunjungi suatu tempat itu yang dilihat, ini jujur ya, Iya. ini yang dilihat apanya dulu? Potensinya kah? Atau jangan dijawab dulu. Potensinya kah? Iya. Ya? Iya. Kemungkinan AdSense-nya kah? Atau keangkerannya kah? Ini kalau potensi yang saya maksudkan ini ya. Potensi untuk harta karun atau Ya, yang kayak ya? begitu. Ya. Atau Harta apanya? gaib. Atau apa? Oh. Silakan dijawab. Saya spin dulu ini karena sudah mulai kebohongan, sudah mulai terungkap ini guys. Seperti di prinsip awalnya kita dari awal memang itu dibentuk dari Ghost. Itu awalnya kan iseng-iseng, spontan langsung bikin anu. Cuma coba-coba, coba-coba. Tapi ketagihan. Tidak, spontan saja kita buat. lakukan spontan. Asik sih ya. Jadi kalau orang nonton mulai dari bawah itu, semua itu awalnya cuma lakukan tidak teratur, tidak cuma spontan kita lakukan. Nanti pertengahan itu baru kita mulai sistem istilahnya pakai alur, terkonsep lah, lumayan. Sudah ada mi bajunya, seperti tahu kita satu kesatuan, NKRI, harga mati. Harga mati. Awalnya iseng-iseng, tapi ketagihan, ya kita duduk, kita berembuk. Karena dari awal konsepnya kita ini orang-orang yang memang anggaplah para pencari Tuhan, anak-anak muda yang mencari jati diri. Artinya ya pemuda hijrah lah, kayak apapun nanunya, bahasanya orang mengartikan. Tujuannya kita itu. Jadi kita konsepkan dari awal untuk kalau kita memang mau main serius, artinya jangan masalah harta, tahta dan wanita yang kasih pecah kita, karena kebanyakan itu. Oke. Salah satunya itu persoalan ini, cuan atau bagi-bagi. Ya dari awal kita wakafkan sama YouTube. Kita tidak ambil Rp1 pun dari YouTube AdSense-nya gitu tuh. Tapi sekarang masih ada itu AdSense? Masih ada. Masih utuh? Masih utuh. Masih full. Full lebih dari puluhan. Iya. Jadi kita tidak cari uang di YouTube. Kita yang carikan uang untuk YouTube. Karena mereka bertambah penonton YouTube karena kita. Tapi bagaimana Kendari Ghost sekarang? Kendari Ghost sekarang vakum. Karena sibuk. Semakin dewasa kebutuhan semakin banyak dan harus kita realistis bahwa kerja dunia nyata, dunia gaib itu bukan dunianya kita. Jadi ya itu cuma have fun saja, cuma penyaluran hobi saja. Tempatnya kita itu berdakwah ya. Iya, itu kan di tiap konten itu pasti yang kita utamakan bukan apanya. Kita cari tempat yang setannya menggigit. Kalau perlu yang orang habis di situ mati, situ kalau dari ke situ mati. Tempatnya orang yang keramatkan lah. Yang dikeramatkan. Iya, jadi kita datang pergi di sini nanti. Justru orang larang pergi, kita pergi. Oh, di mana kita tanya jam-jam mana jadi narasumbernya jelas, kita sudah survei lokasi itu. Bukan asal masuk. Jadi kayak tempat-tempat mitos. Iya, sudah ada tim yang anu tuh maksudnya untuk jalur apalagi kayak
Ada beberapa tempat yang memang agak situasi dan kondisinya memang harus masuk hutan, goa, dan harus ada yang survei dan cari keterangan masyarakat apa di sini anunya. Dan itu memang juga beberapa tempat potensinya itu kita lihat dari laporan masyarakat. Yang jadi mitos-mitosnya yang kita dapatkan itu dari informasi dan masyarakat. Diperkuat oleh tokoh-tokoh masyarakat. Bukan asal kita masuk terus kita yang mengatakan bahwa tempat ini angker. Enggak. Orang-orang yang di situ yang mengangkerkan dan kita datang patahkan keangkerannya. Sempat beberapa channel saya nonton. Saya bilang sampai gini loh. Apakah kalian tidak memperhitungkan risiko di dalamnya? Apakah semua itu mereka yakin akan berjalan lancar? Bahwa mereka contohlah ada beberapa konten seperti itu yang tadi yang saya bilang harus ada. Kalau di kami Kendari Ghost harus ada namanya gua ranted peninjau lokasi sebelum syuting. Oke. Ya, artinya dalam keadaan terang, maksudnya ada tim yang turun di lapangan pastikan ini aman. Daerah mana yang berbahaya, anggaplah itu yang kayak kita masuk di goa. Nah, itu kan goanya juga dilihat dulu. Iya. Juram. Kita lihat di jalur yang kita mau lewati. Ini kan kita bawa tim, anehnya orang, mereka punya nyawa. Punya orang tua di rumah dan kita juga artinya kalau mau ambil resiko artinya kita tahu mau ada apa-apa mending enggak usah. Tapi kan kita lebih baik kita mempersiapkan untuk mengurangi, meminimalisir kesalahan. Itu kan protokol wajib ya, safety first. Iya. Di mana-mana itu. Jadi lebih ke mereka demi. It's not about content sebenarnya Mas Riki. Iya. Maksudnya ya oke, ini terlalu konten, tapi kalau itu tidak mungkin ya jangan ini jadi konten. Ini gitu tapi ini silakan. Bapaknya santai supaya santai. Jadi kayak kalau memang itu tidak jadi konten, ya tidak jadi. Iya. Sampai waktu ingat nggak di yang rumah di Malik itu? Iya. Yang kita tarik koin. Iya. Itu kan saya tidak itu di 3 kamera. Iya, di 3 channel itu sama semua itu jarak semeter lebih kurang malah karena saya di sini kita di situ. Maksudnya lantai itu lantai juga penuh tanah, lumpur kita kupas dulu maksudnya supaya jangan kotor lah. Dikira ada apa? Iya. Ada yang kita timbun. Dan itu kan pertama kalinya tuh maksudnya kita collab. Harga diri nih, Bos. Harga diri. Sekarang saya tahu pasti channel ini channel ada filmnya, Pak. Ini channel besar tuh maksudnya. Kita diajak collab dengan masih istilahnya masih pakaian biasa, belum ada seragam atau apa. Tapi kita dipaksa untuk tunjukkan. Saya juga kenapa saya collab sama kita karena memang saya lihat kenapa channel itu ada perbedaannya tersendiri dari orang-orang yang saya pernah lihat pada umumnya. Saya tidak sebut nama. Begini, saya lihat kalau kita konten itu sebelum kita collab, saya lihat kalau kita konten itu kita lebih mengedepankan safety first. Ya itu sudah sering saya lihat. Briefing. Iya, briefing apa segala macam. Tapi yang kita konsepkan di situ sebenarnya horornya 20%, 80%-nya adalah edukasi kepada masyarakat supaya tidak tolol. Ternyata sampai ke bagi orang yang paham. Sampai pesannya tersampaikan. Penjelasan, jangan ke mistik-mistikan walaupun mistis, tapi tidak mesti ke mistik-mistikan. Jadi saya lihat itu kayak 20% saja yang Iya, ada momen-momen tertentu. Horor kita takut, iya. Jump scare-nya dapat, scare-nya dapat walaupun kita jatuh dapat apa segala macam. Tapi 80%-nya kalau saya Mas Riki saya lihat itu lebih ke Mas Riki mau tunjukkan ke netizen bahwa kalau ada tips-tips sesuatu yang ada informasi yang diberikan begini cara cukup dengar tapi jangan bego. Iya. Tetap jangan panik, tetap tenang dan supaya tahu harus berbuat apa. Dan kenapa biasa di kontennya Mas Riki itu yang waktu kita di bekas rumah sakit juga itu kan Mas Riki tekankan di situ bahwa Mas Riki suka marah-marahi gaib-gaib di sana. Iya. Itu kan kalau bagi saya pesan yang saya dapat dari tindakan-tindakannya Mas Riki itu adalah jangan mau kalah sama yang gituan. Kita lebih sempurna, lebih kuat. Betul. Itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan, iya betul. Kalau saya mau bilang smart people ya Om Deddy nanti gimana? Tapi enggak apa-apa lah. Berarti orang-orang pintar yang paham itu yang sampai pikirannya.
Artinya pesannya kami tersampaikan. Ya karena maksudnya kan Mas Egi saya nge-YouTube kan dari 2009. Betul. Jadi maksudnya kalau Tapi berarti ini tidak tersampaikan ke teman-teman yang YouTuber mungkin, yang mungkin lain. tersampaikan, tapi Star mereka kan syndrome tidak- mungkin. Ya, oke. Yang Buru-buru popularitas. yang sudah Oh, dan minta maaf, legend Yang sudah- menghilang di tengah-tengah anunya itu. Sudah selesai masanya dan menciptakan standar terlalu tinggi. Bukannya sombong, dan tapi faktanya begitu. saya juga kadang teman-teman kan pada DM ke saya tuh. Ada yang WA, ada yang kalau Iya. ketemu juga. Dia suruh saya kasih tahu apa kayak kasih pendapat bagaimana tentang YouTuber-YouTuber sekarang di Kendari. Iya. Ya apa yang saya mau bilang? Mereka berkarya dengan caranya mereka sendiri. Ya memang beberapa konten kreator saya lihat kayak konsep dulu yang orang-orang sudah pakai, mereka masih pakai Iya. di sekarang. Tapi kalau yang konsep yang baru yang mereka ciptakan itu kalau untuk di Kendari hanya 15% saya lihat. Dan Tidak 100%. seharusnya ini kalau menurut saya, Hmm. mereka ciptakan sesuatu berkonten, istilahnya konsepnya itu mereka punya ciri khas sendiri dan gaya sendiri dan cara menampilkan menyajikan sesuatu. Sorry saya potong. Ya. Kita merekam dulu. Langsung ingat Karena- apa? iya, karena ting bilang, langsung dapat bilang ting, cepat. anjing. Sebelum lupa, sebelum lewat. Karena ada beberapa channel Iya. yang itu gaya konsep pembawaannya, bahkan editingnya, bahkan Sudah saya baca. nama. Saya baca ini arah-arahnya ini. Iya, kenapa? Plagiat. Kenapa sama kayak Plagiat. kita begitu ya? Terinspirasi mungkin. Bukan terinspirasi, mungkin mau menghancurkan piring makannya kita, tapi kalau mau Enggak, mau piring makan bagaimana? Saya anda cari makan di mau YouTube. menghancurkan piring makan, Saya biaya YouTube. Ya AdSense saja kita Biaya-biaya nggak pernah ambil kok. peralatan kita independen, uang Iya. pribadi. Hmm. Mau bilang mau pasti tanya habis berapa? Mau tanya saya jujur-jujuran di sini. Kalau Bang. misalnya, oh ada orang bilang katanya, misalnya ya, Ya. sama ikuti semua anunya supaya saya bisa ambil AdSense ya, maksudnya kayak Iya. kayak penontonnya apa semua. Iya, enggak apa-apa. Nah kita kan AdSense belum ambil sepeser pun, Iya. disimpan di Terlalu situ. tinggi kita bikin standar. Cuan memang sekarang membutakan segalanya ya. Iya, begini. Kalau kita konsepnya rezeki itu tempatnya cari rezeki ada tempat tersendiri. Tapi karena kita memang di awal kita pakai landasan dakwah, kami punya bos yang bayar. Dibiayai semua itu kita punya memang kelihatan kita yang keluar uang. Kita tidak ambil itu, tapi ada bosnya kita yang bayar. Mereka tidak tahu itu. Apa yang saya butuhkan pasti Tapi dikasih. bagaimana Mas Riki? Bingung itu. Ada yang kasih Tidak apa-apa, anggap saya sedekah, tapi lakukan dengan cara yang benar. masa sedekah, masa nggak ada tindakan dari kita? Tindakan ya resiko tanggung masing-masing bos. Iya. Kalau resiko, maksudnya apa memang maksudnya dari kita agak-agak gimana setidaknya kan ya beberapa dari kita, orang sampaikan. dari kita juga jangan alay, maksudnya jangan reaction, jangan apa kan ada Enggak, konsep lama itu. Enggak, saya enggak kaget, hanya malah dikasih tahu, bukan orang pertama yang sampaikan ke saya. Oh. Gini beberapa orang juga, beberapa bahkan besar, artis juga minta collab. Enggak. Saya sudah ada beberapa saya punya faktor. Artinya saya pilih-pilih orang. Bukan berarti saya menolak, enggak, pilih-pilih orang untuk kita yang sevisi dan sepaham. Iya. Konsepnya kita begini, dan ada aturan di dalamnya. Persoalan gaib itu tidak boleh lancang dibuka. Oke. Allah sengaja buat hijab. Ada aturan mainnya juga. Ada aturan mainnya. Bahkan ada beberapa Ada etikanya juga. Iya, sudah pasti kalau ketika kau langgar etika, Berarti dari beberapa konten yang Mas Riki upload itu memang sangat- ada beberapa yang tidak boleh di-upload dan bahkan hilang rusak. Mau diupload bagaimanapun hilang rusak. Sudah kapan dah boleh dibukain rahasia. tidak jadi di-upload. Saatnya yang terakhir saya kasih spoiler yang terakhir yang hilang dengan HP-nya. Masya Allah. Dengan HP-nya langsung blank langsung restart pengaturan pabrik subuh, habis sholat subuh itu. Sampai segitunya ya. Rahasianya Allah, ternyata Allah punya alur cerita untuk saya. Iya, dan itu Kenapa ndak boleh dia pada dan saat itu atas kuasanya ya. pada saat ada batas-batasan kita gitu, lakukan Mas Riki, ya? tidak masuk itu suara. Hah? Iya, Tidak masuk? Tidak, suara tidak ada. Nanti kita mediumisasi ketiga itu di pulau.
Itu di pulau dia. Jadi itu yang buka gua Tengkorak. Oke. Dan masih ada beberapa gua lainnya. Dan itu sejarahnya itu gua mengungkapkan tentang sejarah salah satu suku Sulawesi Tenggara. Oke. Sejarah yang terbuka di situ. Saya terkejut, serius. Tidak pernah terlintas di anuku. Itu nanti berapa kali mediumisasi. Yang ketiga nanti kita tembus ke yang punya istilahnya yang berkuasa di situ, yang dituakan. Dia berizin, baru ketahuan kalau tidak ada gambarnya dari pertama kita berangkat sampai itu kosong suara, omong kosong betul. Kita tetap sini. tetap saya usahakan untuk ini kan salah satu keanehan yang terjadi yang terakhir banyak sebelum banyak. Jadi itu saya coba lagi aslinya kasih keterangan teks ini kita lakukan ini tetap diedit gitu dengan HP ketiga kali dan HP-nya langsung blank pas habis sholat subuh. Pas itu dan saya keluar, saya masuk ke suatu wilayah lagi lain tanggal 1 Muharram itu tahun baru Islam, 1 Syurul lah biasa orang bilang. Saya alami perjalanan spiritual di situ dan ternyata ada hubungannya dengan itu. Dan setelah pulang dari itu blank, saya punya HP saya punya nomor habis. Hati-hati berbicara dengan mediator, dengan yang dimasuki sosok jin. Hati-hati, itu setan, pembohong. Terus kau percaya. Tapi orang kadang cari informasi. Allah katakan sesungguhnya setan itu musuh yang nyata dan kau masih percaya. Yang dia bilang kalau ngajak ngobrol untuk bongkar dia punya atau cari cara untuk kalahkan dia atau sebagai tambahan informasi tapi bukan sebagai sumber kebenaran. Jangan kau ikuti maunya, kasih makan bodoh. Saya mau merokok setengah mati. Sampai selalu saya bilang 1 biji debu pun tidak akan saya kasih kau. Kadang orang yang saya lihat itu, mereka cari informasi dari gaib, tapi mereka jadikan itu patokan kebenaran, tidak saring. Tapi mereka nggak tahu tidak pakai itu gaib siapa yang masuk, entah itu bagaimana sesuatu. Nah, itu mungkin ya, kalau logika aku maksudnya, orang-orang di luar sana. Kadang mediumisasi, terus ada yang masuk, terus bilang, oh ini sosoknya nih. Apakah memang kan itu sosoknya? Tapi sudah yakin apa yang kau jadikan patokan untuk pastikan bahwa ini yang kau panggil yang datang. Dan setahuku kan jin yang kita lihat itu biasa kan namanya jin kan bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah kecuali jadi satu tidak bisa, Rasulullah. Iya. Harga mati, Bos. Bisa mengaku. Walaupun dia muslim, hati-hati, fasik. Kita saja yang muslim saya kadang kencang, kadang ngendor. Aku ya Allah, minta maaf, astagfirullahaladzim. Ini hambamu ini. Hanya itu. Pertama, salah satu alasannya juga gitu. Kenapa kita langsung vakum? Pertama, kita sadari terlalu banyak kita bongkar rahasia di gaib. Dan itu terlalu kita pertontonkan secara umum, maksudnya bahwa ada yang begini. Itu tidak boleh lancang. Allah katakan barang siapa dengan lancang membuka rahasiaku, maka itu pertanda kebodohannya. Dan diancam, jika dia masih lancang, akan kucabut otaknya dan pikirannya. Makanya banyak yang gila belajar gaib tuh. Banyak. Tidak ada teman berapa yang begitu juga. Saya juga ada. Yang dulu itu hidupnya bagus, ada istrinya, ada anaknya. Dan lihat, tapi kalau sekarang lihat dan saya berani istrinya udah ceraikan, anaknya udah tinggalkan, dan dulunya dia ada usaha. Saya berani nih sekarang jangan taruhan judi. Artinya carikan orang yang tekuni itu bukan dengan secara benar. Kalau hidupnya bagus, saya lebih senang itu konten yang dari awal kita tahu ini bohong. Artinya kita terhibur, ada yang pukul-pukul setan dari awal tidak ada batu, tapi tetap pada pasarannya. Tapi mereka cari hiburan, mereka tahu itu bohong, mereka nonton, subscribe. Tapi memang mereka cari hiburan. Maksudnya kekonyolan itu loh bisa yang mereka jadikan cuan, bukan kebohongan. Itu kan sudah tahu, entertain, hiburan, ada pasarnya banyak. Benar caranya. Memang seakan-akan diajar kita jangan takut. Walaupun itu mereka boneka dibawa lari kepalanya. Konyol, saya ketawa saya itu. Serius, lebih masuk akal saya itu.
Dan saya terhibur. Tapi memang sekarang konsepnya YouTuber horor di Kendari gitu. Iya. Saya mau tanya kan kita lebih banyak ini. Saya justru enggak tahu bahwa sekarang banyak nih channel-channel horor di Kendari. Kalau bukan gara-gara kita yang kasih tahu Saya juga dikasih tahu. Kita juga dikasih tahu. Iya. Nah, dari apa yang sudah kita lihat, konsep sebuah kontennya para YouTuber kan ada konten creator, ada YouTuber. Iya. Konten creator itu adalah orang yang betul-betul pure 100% bikin karya di YouTube. Berkarya ada konsepnya jelas. Entah itu settingan atau bukan, yang penting dia bikin konten. Sama kalau YouTuber itu adalah orang yang mengupload video di YouTube. Cuma asal bisa mengupload, asal bisa diupload. Iya, saya paham sekali itu. Jadi beda, YouTuber itu beda. Dia punya konsep, dia punya tema, artinya sesuatu yang dipikirkan dengan matang, dijadikan sebagai karya untuk memenuhi standarnya. Standar artinya kepuasan. Memang apa yang ingin dia tonjolkan tiap kan beda-beda temanya. Mungkin di dalamnya ada informasi jelas dan lain sebagainya sesuai tema anunya tersampaikan. Maksudnya menurut bagaimana kalau beberapa kelompok sekarang yang bikin konten horor di YouTube di Kendari itu menurut apa kurangnya kira-kira? Kurang kreatif? Berkah, tidak akan berkah. Kalau kalian mereka itu cari uang dengan cara begitu ya. Kalian jual, bawa nama Allah, jual agama, terus demi mendapatkan, mending saya masih begini ya aturannya. Mending kalau mau tampilkan bantu orang pengobatan saja. Jangan campur-campur dengan yang sesuatu yang tidak bisa kalian lakukan dan dipaksakan. Itu kebohongan. Kalau nafsi saat dikatil maut, setiap yang bernyawa berjiwa pasti mati. Tapi munafik itu dosa besar, bos. Iya. Munafik. Saya itu kalau bisa saya hapus itu saya punya channel. Saya hapus. Karena sudah takutnya orang salah persepsi dengan pemahaman yang kita tampilkan, itu yang saya khawatirkan. Dan saya mati, orang masalah paham dengan Makanya itu saya takut, walaupun kita lakukan sebaik-baiknya, kita hindari yang kayak begitu untuk meluruskan, tapi tetap akan ada orang yang pro dan kontra. Ada orang yang terima baik dan salah paham. Dari semua konten-konten yang pernah kita lihat, yang dari Kendari, konten-konten horor, lebih banyak mana? Entertain atau edukasinya? Entertainnya. Cuma cari, saya bukan cuma cari popularitas. Jangan begitu. Entertain dan cari popularitas. Ya betul, memang orang ber-YouTube sembilan berkonten ndak masuk untuk kita punya standar, atau maksudnya yang memang betul-betul mulai dari hal-hal kecil kita perhatikan SOP, bagaimana teknik pengambilan gambar, kita mulai artinya hal-hal kecil saya bisa mempengaruhi. Bahkan kita punya standar yang kalau dilanggar nggak layak tayang. Itu mutlak, harga mati. Kita punya prinsip is number one. Apa yang kau cari? Itu kan tujuannya kita kan. Jadi untuk apa kita berprinsip tapi kita beromong kosong juga? Iya. Kenapa harus channel tadi plagiat? Kenapa enggak channel lain? Saya mau katakan plagiat juga, artinya kenapa enggak Om Fer kasihan yang diplagiat? Dia sudah jadi konten TikTok, unboxing cewek-cewek. Makanya nanti berat. Bagusnya kita collab lagi. Iya, saya tuh kembali lagi dari awal tidak bikin konten supaya saya ke trigger untuk bikin juga. Om Ferry juga, mana Om Ferry? Bikin lagi horor. Siapa lagi tuh? Banyak lagi tuh. Itu Ji, kita Ji. Ya, ada lagi. Banyak, ada beberapa yang saya pernah bantu juga
bahkan saya mau mereka nanti Oh saya iya, bantu di siapa belakang. waktu itu kita collab. Jelajah gaib. Jelajah Gaib. Masih Danang. eksis mereka, masih. Iya, live vakum juga kesan. Oh, vakum. Coba ayo bikin Ya, lagi, bikin kita sama-sama. itu Kumorang itu keren caranya Kumorang. Maksudnya hanya kurang terekspos gitu. Oh gitu. Oke, mari kita bikin sama-sama. Siap. Jelajah gaib. Ini juga Salam kenal. korang mati lampu. Ini juga. Mati lampu sengaja saya pakai nonton, nih. Nonton juga nih. Kurang hidup lagi, Pi. Mentang-mentang sudah sibuk memang susah jadi orang dewasa. Sering aja saya nonton channelnya ini juga. Ini kan konsep maksudnya itu pun ini konsepnya berbeda. Iya. Dia lebih ke Tapi kan konsepnya dibawakan dengan Iya. Kekinian. bukan yang urban. Dan memang itu bukan asal bikin, memang terkonsep. Namanya mati lampu. Mati lampu. Tinggi. Maknanya kan tinggi. Mati lampu Kalau untuk official. Kalau untuk Batari kan mati lampu itu ya. Tapi kan kalau untuk orang yang punya Nah, itu. Toh? Begitu toh? Artinya jadi ini channel yang satu, mati lampu itu. Itu kita sempat collab juga di Kindergos itu. Jadi kita bahkan saya kasih baku tabrak juga dan kita punya walaupun saya juga bagian dari mereka. Itu enaknya tuh maksudnya kita Ji, maksudnya tapi kita satu pemikiran. Yeah. Maksudnya kayak itu kenapa punya adik-adik itu dorang Danang saya sebut namamu ya. Itu kan saya sudah ajak kok bikin misa support. Artinya tidak perlu ditahu, kalau perlu saya pakai baju Kindergos tidak perlu harus Kendari Ghost lagi tayang, tidak. Kendari Ghost itu di jiwa, bos. Di hati, fans kita juga, wih keren Kumorang mengaku saya tidak banyak tapi bukan fans pack. Jadi kembali lagi begini, iseng-iseng yang justru orang itu apresiasi. Iya, konsep atau saya tidak tahu kalau diambil masuk salah satu cuplikan horor iseng-iseng, justru iseng-iseng itu yang diakui sama nasional. Karena mungkin saya video bukan juga beberapa diambil di diambil di itu sama di sama di saya sampai kebanggaan nih. Dorang kirim pesan ke saya, bukan DM, komen bos, langsung di bawah video. Mantap. Kebanggaan tuh artinya terseleksi, mereka cari yang memang padahal dia sudah pensiun. Iya, maksudnya itu pas saya lagi di. Tapi enggak ada. Oke, saya bangga, tapi tidak ada tindakan lebih lanjut yang harus. Wah, saya habis begini, cukup rasa bangga. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Berarti tersaring, artinya mungkin banyak pilihannya. Kan beda. Se-Indonesia, maksudnya salah satu video sedikit cuplikannya. Wow. Berarti memang mereka punya standar pasti. Ini stasiun TV bukan yang ecek-ecek. Kalau misalnya kita mau kejar fake toh, kita mau pergi bikin konten yang sampai kita pergi ke Toli-Toli sana, Toli-Toli ya? Iya, Villa Soeharto. Sampai kita ke sana, sampai hujan-hujanan kan waktu itu. Bahkan timnya itu yang saya bilang tadi yang wek itu lari pulang. Pada saat mereka berkonten di situ, kita apa kayak malah kita maksudnya begini Mas Riki, saya bilang kalau memang kita hanya kejar hoaxnya untuk kita ke itu kan yang paling ekstrim itu waktu kita ke Toli-Toli, hujan-hujan malam-malam, kita tunggu berhenti hujan. Jam berapa ya? Jam 1 malam ya. Kita tunggu berhenti hujan terus sampai sana, kita masuk lagi hutan, mobil berhenti di ujung, kita jalan lagi. Baru saya paling malas saya jalannya begitu. Kita jalan ada berapa? 800 meter. Nah, logika begini, kalau kita mau cari hoax, untuk apa kita lakukan fucking shit like that? Sudah itu mobil yang kita naik, kita sangkut-sangkut bawa kardannya. Untuk apa? Hancur mobilnya temanku. Fahmi, mobilmu Fahmi. Sekarang sudah jadi TNI dia. Tapi kau masih masuk dalam karya, Pak. Kau bagian dari kami, tidak bisa bohong. Dan maksudnya untuk apa kalau hanya facts kita mau kejar? Nah, kita betul-betul karya dan ada pesan di situ. Betul. Dan ada juga yang saya mau sampaikan ke teman-teman yang nonton ini, bahwa memang kalau kita ngonten itu sesuai dengan passionnya kita dan sesuai dengan gayanya kita. Tapi lihat kembali, karena begini, karya kita ini bukan disimpan di laptop, ini disimpan untuk dinonton secara publik.
seluruh dunia, tergantung pengaturannya mereka. Mudah-mudahan dia open. Ini untuk dinonton secara Iya. publik, gitu ya. Publik, konsumsi publik. Jadi apa maksudnya publik itu kita mau sajikan apa? Kalau kita mau cari keuntungan dari netizen, ya kasih mereka keuntungan juga. Iya. Di luar dari hanya sekedar Iya. entertain, Ada yang bermanfaat bagi mereka. ada sebenarnya sesuatu yang saya jujur saya bikin Contoh sekarang ilmu atau sedikit pemahaman, Iya. atau sedikit Saya informasi jujur. baru. Saya jujur Mas Eki, kalau saya bikin konten sekarang saya Itu bagus. masa bodoh. Saya jujur. Tapi edukasinya sampai, maksudnya, saya dan sekarang, itu bisnis saya itu sekarang kayak masa bodoh hidroponik apa. Saya masa bodoh dengan orang bilang ini video nggak ada edukasinya. Ya terserah. Saya bikin ini dan saya yakin bahwa apa yang saya bikin itu pasti ada mungkin hanya segelintir orang yang ada manfaatnya ini video-video yang saya bikin, termasuk ini. Tapi sedikit orang itu yang akan punya pemahaman Iya, yang baik. dan dia akan menyebarkan ke orang lain Iya. bahwa Pesannya kita itu apa? ini pesan ini, Pesan video ini. ini pesannya, kayak gitu ya. Pesan ini, hati-hati. Aduh, itu tadi yang ada komen tadi yang kita kirimkan saya di WA, yang pintar itu ibu. Saya ketawa. Apa? Ya Allah, astagfirullah. Bahwa sekarang sudah bisa main YouTube. Sudah bisa main YouTube. Iya. Tapi whatever. Hati-hati. Itu bukan konten lagi. Itu memang cuan. Iya, tapi Karya sudah dijadikan alibi. tapi mereka rasa, toh? mengatakan pemilik kebenaran untuk dengan sebagai dalih dalam menutupi kesalahannya. Whatever. Jangan bawa-bawa Tuhan Saya dalam sesuatu yang kau lakukan dan kau rencanakan untuk sesuatu yang tidak baik, itu akan tertanam di ingatannya orang. Tapi selama itu masih ada orang teman-teman tahu. Tapi Jami kita banyak berkomentar. Iya. Ini kan kita hanya Iya. ngobrol-ngobrol. Ini kan saya punya keresahan, saya punya unek-unek. Ini kan bukan podcast. Ini kan program pun namanya hampir podcast. Makanya Hampir kita kan podcast. ini ngobrol biasa. Bedanya kan karena ada kamera, ada lampu. Iya, kita ngobrol juga masalah apa yang ada di hatinya Iya, kita, apa yang perasaannya kita, apa yang kita ndak jatuhkan orang, kita ndak sebut nama. Kita ndak sebut nama, yang mau tersinggung lalu kok. Tersinggung. Berarti betul. Berarti betul. Berarti betul. Kena toh. Dan mudah-mudahan ada kebaikannya ini. Ya kalau kau mau terima suatu kebaikan, anggaplah ini nasihat dari saudaramu. Iya. Stop nih, maksudnya yang fake-fake kesan. Kembalikan. Kita ndak sok pintar atau apa. Iya, Kita hanya berbagi pengalaman. Iya, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Dari Mas Riki yang sudah keliling beberapa daerah, bahkan beberapa kota untuk Bahkan, sebuah konten, iya, dengan saya yang sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun dari nge-YouTube. Sudah, saya kayak ya sekarang nanti lihat kita konten kembali buat horor, tapi konten ini bukan untuk membalas siapa-siapa. Iya, karena ini memang kita berkarya. kita rindu mau Welcome back, konten lagi. Kita rindu kayak dulu. Iya, kita Om Ferry, siap-siap Om Ferry. Kita aja itu kesan yang channel yang betul-betul memang mereka ingin Boleh. berkarya. Siapa tadi satu? Itu dari daerah Jelajah ya, Jelajah Gaib. Itu dari daerah mana? Mereka itu dari Amonggedo. Daerah itu, tapi bisa kenal. Mereka itu mempersatukan, jadi ada beberapa perguruan. Walaupun kita beda aliran, tapi kita punya pemahaman yang sama. Dia punya etika, jujur saja. Saya salut itu. Saya bilang justru yang begini saya suka. Kita ada briefing, ada latihan. Artinya kan tidak bagus kalau kita pakai mediatornya kita. Belum tentu cocok ke mereka. Jadi itu untuk teman-teman Jelajah Gaib. Pada saat salam itu kenal, teman-teman mereka mau Gaib. bayangkan itu Amonggedo. Mereka saya posisi saat itu lagi Islam menghilang, tapi mereka sempatkan waktunya, kita jadwal, kita briefing, kita latihan, kita tes mediatornya, maksudnya kita sesuaikan, kita saling bantu di situ, saling backup, kita jadi ini bagaimana kita saling mengisi. Tidak ada yang menonjol, tidak ada yang rata. Betul, keren. Saya suka begitu. Iya betul, tidak ada yang mau itu. Saya juga malah Nggak, tapi nanti memang kita harus konten.
Mas Riki. Keren mereka itu. Kita harus ngonten, bukan Itu saya sebenarnya itu persoalan terakhir saya bilang, persoalannya saya mau nyaman. konten ini, iya nyaman. Saya mau konten ini bukan mau bilang mau kasih lihat ke siapa-siapa bahwa saya begini-begini, tidak. Kucing saya nyaman. Iya. Kita mau konten, kita rindu. Iya, rindu. Toh? Sarindu juga Collab-collabnya kau. kita dulu, toh? Keceplosan, sarindu kau Iya. Kot. Ada yang dirindu ternyata. Iya. Asik. Terima kasih Mas Riki sudah datang di. Sama-sama Bang Ayul. Nanti Di Barnita. Ya, nanti kita ngobrol lagi. Saya mau sampaikan juga sedikit untuk teman-temanku anak KG yang masih solid. Berapa orang Ibu Angka. Oh ya Om Ibo, mana Om Ibo? Dan beberapa yang tidak bisa saya tidak sempat tidak sempat saya mau absen satu-satu. Iya. Kan banyak dia. Thank you. thank Orang you ya. semua. Memang di saat seleksi alam berlaku, Mereka karena masih pasti bertahan. kan banyak kepala dalam, pasti perbedaan prinsip apa akan kelihatan. Dan Tapi mereka orang masih yang dari awal memang mereka orang-orangnya yang kita dirikan dan masih bertahan, memang kita satu prinsip. Siap. Itu yang dibilang bukan teman, bukan sekedar teman, sahabat, kita satu hati. Dan kita sama-sama hati-hati. Iya. Biar tidak Satu salah hati. dan hati-hati. Iya, sesuatu yang kita lakukan itu harus pakai hati dan hati-hati, biar tidak salah hati. Pakai hati, kalau dari hati untuk hati akan kembali Ke hati. Diterima dengan baik. Tajam. Dalam. Thank you Mas Riki. Iya, sama-sama. Ih, kayak anu kita. Kayak Om Erwin Pana. Kalau Merwin kan begini, dia bilang